Lah mayit itu bukan berarti nggak terasa apapun. Ketika sudah nyawanya dicabut, kemudian mayit itu nggak terasa apapun. Enggak, terasa mayit itu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah kita memperlakukan mayit itu dengan lembut. Kenapa? Karena mereka terasa. Kalau mereka nggak kerasa, ya celup-celup ngadu sini. Dianjurkan untuk memandikan sebagaimana orang yang hidup. Karena mereka terasa, yang ngambut, yang halus. Nyiwakinya pun jangan yang kasar-kasar. Pelan-pelan. Misalnya kukunya panjang dan kotor, bersihkan dengan pelan-pelan, jangan sampai melukai. Karena terasa. Makanya dianjurkan kalau sudah benar-benar mati, segera buka pakaiannya. Kenapa? Mereka merasakan panas, bukan hanya kita. Boleh ndak ono kipas kepanasan, mayit ya kepanasan, segera buka pakaiannya. Tapi jangan dibuka biarkan telanjang. Enggak, dibuka jangan sampai terlihat auratnya. Jadi bukanya pun harus hati-hati, jangan sampai auratnya terlihat. Segera sudah, kalau sudah benar-benar mati segera buka. Jangan dibiarkan gitu, kepanasan, kerasa. Lah mayit itu ngerasa. Bahkan mengetahui siapa yang memandikan, siapa yang memakamkan, ya, kemudian siapa yang menaruh di kuburan, tahu. Oh fulan sing ngadusi, oh fulan sing nglebokno aku nang kuburan, oh fulan yang mengkafani aku, tahu. Kenapa? Karena di dalam riwayat disebutkan ruhnya mayit atau ruhnya jenazah itu di genggaman malaikat, berdiri di hadapan jasadnya. Jadi dibawa oleh malaikat, berdiri di depan jasadnya atau di dekat jasadnya. Mereka tahu, melihat. Rohnya tadi itu melihat. Kemudian bahkan berjalan dengan jasadnya atau dengan jenazahnya ke kuburan. Makanya akhirnya tahu siapa yang memuji, siapa yang mencaci, tahu. Oh fulan memuji aku karena kebaikanku A, I, U dan lain sebagainya. Oh fulan mencaci aku dari perbuatanku ini dan itu, tahu. Kenapa? Belum jadi ditutno. Seperti kalau kita datang tamu, bukan kita duduk tamu pergi, enggak, kita kan antarkan tamunya sampai depannya, seperti itu. Nah ini malaikat bawa dia, rohnya. Ketika dimandikan, ketika dikafani, dibawa ke kuburan, bawa. Jadi mengetahui siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, dan siapa yang meletakkan ke kuburan. Kemudian mayit itu kalau diletakkan di kuburan, sudah dibaringkan di liang lahatnya, maka sunnahnya orang yang meletakkan di liang lahat itu membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Untuk apa? Meringankan azab. Kalau diazab, azabnya itu diringankan oleh Allah. Nah, jadi ketika diletakkan mayit itu di liang lahatnya, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu orang yang ada di sekitar kuburan, sekitar liang lahat itu, meletakkan tanah ke kuburan, dengan di kuburannya orang yang meninggal tadi itu, dengan mengatakan letakan pertama minha khalaqnakum, yang kedua wa fiha nu'idukum, yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi 3 kali, minha khalaqnakum, ngambil lagi, wa fiha nu'idukum, ngambil lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya minha khalaqnakum, dari tanah ini aku ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan di tanah aku kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula aku keluarkan kalian kedua kalinya di hari kiamat nanti. Jadi dari tanah kita dibuat oleh Allah, dikembalikan ke tanah, dikeluarkan dari tanah. Minha
khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi 3 kali. Sekali minha khalaqnakum, kedua kali ya wa fiha nu'idukum, ketiga kalinya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian wa yasubbu alaihi turab galilan birifkin. Kemudian dimasukkan tanahnya. Tanah kuburan dimasukkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Fa idza sawa alaihi turab, kalau sudah tertutup kuburan tadi itu dengan turab, fayam bagi an yamkutha indal hadirun sa'ah. Beberapa saat, beberapa waktu dianjurkan untuk menetap di situ orang-orang yang ikut ngubur. Yatlunal Qur'an wa yastaghfirunal mayyit, membacakan Al-Qur'an, mohonkan ampun kepada Allah untuk si mayit. Wa yad'una lahu bitatsbit, mendoakan mayit agar dikuatkan, dimantapkan, dikokohkan untuk menjawab. Fa innahu hina idzin yus'alu kama fil hadits, karena saat itu dia ditanya sebagaimana di dalam hadis. Siapa yang tanya? Yas'aluhul malakan, 2 malaikat yang bertanya kepadanya. Malaikat Munkar dan Nakir, alladzani huma fattanal gabar, yang mana keduanya adalah fitnahnya kubur. Yas'alanil mayyit ba'da ma yudfan alal athar. Mayit ditanya oleh keduanya setelah dimakamkan dengan mengatakan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu.